Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira apa perbedaannya antara Realme Narzo 50A Prime, Narzo 50A, dan Realme Narzo 50? Karena ketiga HP ini dijual dengan harga yang tidak terlalu beda jauh, jadi tidak sedikit yang bingung untuk memilih. Tapi kamu gak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas lengkap apa saja perbedaan yang dimiliki ketiga HP ini. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas perbedaan harganya terlebih dahulu. Jika berpatokan dengan aplikasi Realme Store, di sini Narzo 50A Prime dijual dengan harga 1,8 juta untuk kapasitas 4/64 GB dan 2 juta untuk kapasitas 4/128 GB. Lalu untuk Narzo 50A dijual dengan harga 2,1 juta untuk kapasitas 4/64 GB dan 2,3 juta untuk kapasitas 4/128 GB. Sedangkan untuk Narzo 50 biasa di sini hanya memiliki satu varian 4/64 GB yang dijual dengan harga 2,1 juta. Lanjut ke bagian desain, ketiga HP ini jelas berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Narzo 50A Prime bentuk bodinya lebih flat atau kotak dengan finishing cover yang glossy atau mengkilap. Dan untuk letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Sedangkan untuk Narzo 50A memiliki bentuk bodi yang paling tebal dan berat dengan finishing yang doff bertekstur. Untuk letak sensor sidik jari di HP ini masih terletak di bagian belakang bodi dekat dengan framing kamera. Dan untuk Narzo 50 bentuknya lebih unibody atau 3D design dengan finishing cover yang glossy sama seperti Narzo 50A Prime. Untuk letak sensor sidik jari juga sudah terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Geser ke bagian depan atau layar, ketiga HP ini juga berbeda. Karena Narzo 50A Prime dan Narzo 50A masih menggunakan konsep layar water drop screen. Sedangkan Narzo 50 sudah punch-hole display. Di sini Narzo 50A Prime memiliki ukuran layar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Panel IPS LCD refresh rate hanya 60 Hz. Lalu untuk Narzo 50A memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi hanya HD+, 720x1600 pixel. Panel IPS LCD refresh rate juga hanya mentok di 60 Hz. Sedangkan untuk Narzo 50 memiliki ukuran layar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2412 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 120 Hz dan juga sudah didukung dengan P3 display color gamut. Jadi untuk saturasi warna layarnya Narzo 50 paling bagus, terlihat lebih ngejreng dan tajam karena sudah dilengkapi dengan P3 display. Pindah ke bagian spesifikasi, di sini Narzo 50A Prime dibekali dengan chipset Uni SoC T612 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dan mampu menghasilkan skor Antutu di angka 201 ribuan. Lalu untuk Narzo 50A dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi juga 12 nanometer. Dan untuk Antutu benchmark mampu menghasilkan skor 216 ribuan jika kita berpatokan dengan sumber Realme Indonesia. Sedangkan untuk Narzo 50 memiliki chipset paling ngebut yaitu MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Dan untuk Antutu benchmark mampu menghasilkan skor hampir 300 ribuan. Jadi sangat menggambarkan kalau chipset yang digunakan lebih ngebut dari Narzo 50A Prime dan Narzo 50A. Lalu untuk urusan persensoran kamu tidak usah khawatir karena ketiga HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di Narzo 50A masih menggunakan virtual gyro. Sedangkan di Narzo 50A Prime dan Narzo 50 sudah menggunakan hardware gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi Sensor Box. Di sini untuk performa gamingnya kamu boleh cek di video masing-masing reviewnya. Tapi yang jelas kalau dari apa yang saya rasakan, Narzo 50 memiliki performa paling ngebut dibanding yang lain. Karena memang dibekali dengan chipset yang lebih powerful dan terbukti mampu menghasilkan skor yang tinggi saat pengujian. Sedangkan untuk Narzo 50A dan 50A Prime, jenis chipset yang digunakan memang berbeda. Tapi untuk performanya bisa dibilang masih mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Sudah cukup lancar dan bisa diandalkan di kelas harganya. Lanjut ke bagian baterai, di sini Narzo 50A Prime dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Tapi yang harus kamu ingat, dari dalam paket pembelian belum include adapter charger, jadi kita harus beli terpisah.
Lalu untuk Narzo 50A dibekali dengan kapasitas baterai yang paling besar 6000 mAh dengan kecepatan isi daya juga fast charging 18 watt. Sedangkan untuk Narzo 50 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya paling ngebut dibanding yang lain, sudah fast charging 33 watt. Lalu untuk urusan sistem, Narzo 50A Prime paling beda dari yang lain karena custom OS yang digunakan berjenis Realme UI Air Edition, dimana UI-nya ini sangat minim kustomisasi karena terbukti memiliki tampilan yang terkesan monoton atau kaku. Bahkan di sini juga banyak yang harus kamu garis bawahi karena ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada, seperti aplikasi tema, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi pengelola file diganti dengan file dari Google. Untuk fiturnya juga banyak yang tidak ada, seperti screenshot 3 jari, split screen, ganti font atau tema, dan game mode. Sedangkan untuk Narzo 50A dan Narzo 50 sudah menggunakan custom OS versi reguler, yaitu Realme UI 3.0, yang dimana memiliki tampilan lebih cakep serta gampang untuk di custom-custom, mulai dari bentuk icon, pilihan wallpaper, tema, sampai font, jadi tidak monoton. Untuk fitur yang disediakan juga lebih banyak. Fitur penting seperti split screen, smart panel, screenshot 3 jari, game turbo atau mode game di kedua HP ini sudah ada. Dan untuk aplikasi sistem seperti album atau pengelola file juga sudah ada. Jadi kalau untuk operating sistemnya di sini Narzo 50A dan Narzo 50 lebih unggul. Dan yang terakhir untuk poin kamera, Narzo 50A Prime memiliki 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel. Lalu untuk Narzo 50A dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sebesar 8 megapiksel. Sedangkan untuk Narzo 50 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya Narzo 50 paling besar, sudah 16 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini Narzo 50 juga lebih unggul karena memiliki fitur kamera yang lebih banyak. Fitur penting seperti ultra stabil video di sini juga sudah ada. Sedangkan di Narzo 50A Prime dan Narzo 50A belum ada. Sedangkan untuk hasil kameranya, ketiga HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Karena memang ketiganya memiliki resolusi kamera utama yang sama, 50 megapiksel. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja, dimana foto dari Narzo 50 memiliki saturasi warna yang lebih ngejreng. Lalu untuk kamera selfie-nya hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk Narzo 50A dan Narzo 50A Prime memiliki megapiksel yang sama, yaitu sebesar 8 megapiksel. Sedangkan Narzo 50 memiliki megapiksel paling besar, 16 megapiksel. Jadi untuk hasilnya terlihat lebih oke, cocok buat kamu yang hobi selfie. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, di sini Narzo 50A Prime menawarkan kapasitas memori yang besar dan chipset ngebut dengan harga paling murah. Tapi ingat, ada dua hal penting yang harus kamu garis bawahi, yaitu versi UI masih Realme UI Air Edition dan dari dalam paket pembelian belum include adapter charger. Sedangkan Narzo 50A lebih menawarkan kapasitas baterai yang badak 6000 mAh. Untuk chipset juga sudah ngebut di kelas harganya. Dan yang terakhir, untuk Narzo 50 di sini menawarkan paket lengkap dibanding yang lain. Dari segi desain, layar sudah punch-hole display, refresh rate support 120Hz dan dilengkapi dengan P3 display. Dari segi spesifikasi, chipsetnya lebih gahar, performa lancar plus kecepatan chargingnya paling ngebut. Dan dari segi kamera, memiliki kamera selfie yang paling besar plus fitur kamera yang lebih banyak. Di sini yang perlu diperhatikan, kapasitas memorinya saja yang kurang besar, hanya 64 GB. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.